Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Pancasila harga mati ya. Jangan hanya NKRI harga mati tapi Pancasila mau dirubah, jangan. Berbahaya ya buat negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Di video kali ini Al-Fakir ingin sedikit curhat kepada pemirsa. Al-Fakir hari ini ingin bertobat dari menjadi seorang mukibin atau aktif mengikuti Habib-Habib yang dari Hadramaut sana ya. Antara lain dikarenakan beberapa alasan yang cukup logis dan masuk akal, sehingga sangat beralasan buat Al-Fakir untuk tidak terlalu berkiblat kepada mereka ini. Ya, kita berkiblatnya saja kepada ulama Nusantara saja ya. Al-Fakir di sini ingin mengatakan bahwa salah satu pengagum dari sosok Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ya. Karena beberapa guru Al-Fakir selalu atau pernah bilang bagaimana sosok beliau ini ya. Tapi dengan mencuatnya tesis atau buku dari Syekh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini, maka Al-Fakir menjadi sedikit terbuka wawasan dan pengetahuannya mengenai siapakah sosok para Habib-Habib yang berasal dari Yaman ini ya. Terutama buat Habib Lutfi, mohon maaf dari mulai sekarang Al-Fakir cukup memanggil Anda dengan sebutan Bapak saja ya. Cukup dengan Pak Lutfi. Dikarenakan ketika Al-Fakir mendapat pencerahan dari sudut pandang berbagai sisi, sungguh sulit sekali untuk saya bisa berhusnudon kepada sosok Pak Lutfi ini, dikarenakan banyak sekali fakta-fakta yang bermunculan dengan bagaimana sepak terjang beliau di dalam kesejarahan yang ada di Nusantara ini. Poin yang pertama yang Al-Fakir bisa katakan di sini adalah mengenai sejarah berdirinya Jatman ya pemirsa. Alhamdulillah Al-Fakir cukup instan mengetahui tentang siapa tokoh-tokoh pendiri Jatman, dikarenakan saya mempunyai sebuah buku yang di dalamnya ada kesejarahan dari berdirinya Jatman. Tapi setelah melihat salah satu video cuplikan dari Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Ahmad Salwani Berjan Purworejo, beliau seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Beliau curhat atau mengemukakan isi hatinya di salah satu channel YouTube, di mana beliau ini membongkar tentang kesejarahan yang terjadi di Jatman. Beliau menyayangkan terhadap sosok dari Pak Lutfi ini. Ketika Rois Am dipimpin oleh Pak Lutfi ini semenjak tahun 2000 yang lalu, sejarah berdirinya Jatman, tokoh-tokoh dari pendiri Jatman ini dirubah oleh sosok Pak Lutfi ini ya. Bisa dilihat di video-video yang beredar ya, bagaimana beliau Syekh Salwani Berjan Purworejo mengatakan bahwa ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Sudah diingatkan setiap kali muktamar, tapi pengikut Pak Lutfi tidak ada yang berani merubah ya. Wallahu alam, itu tidak tahu apa sebab dan motifnya seperti apa, kita tidak tahu. Yang pertama itu ya, sejarah berdirinya Jatman telah digeser, dirubah oleh sosok Pak Lutfi ini. Yang kedua adalah tentang berdirinya Nahdlatul Ulama pemirsa ya. Di dalam salah satu buku yang diorbitkan oleh salah satu Habib dari Jawa Timur yang berjudul Sang Pencerah ya. Sang Pencerah, kalau tidak salah, yang backgroundnya adalah sosok dari Pak Lutfi ini. Di dalamnya mengupas tentang bagaimana sosok Pak Lutfi begitu ya diagung-agungkan lah di dalam buku itu, bagaimana sepak terjang beliau. Tetapi
Yang sangat mengherankan di dalam buku itu adalah tentang bagaimana sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dibelokkan. Di dalam buku itu dibelokkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, yang sekali lagi buku itu sudah diultimatum oleh para muassis, putra-putra pendiri NU, supaya buku itu ditarik dari peredarannya karena ini sudah pembelokan sejarah. Itu poin yang kedua ya, terkait kesejarahan. Poin yang ketiga adalah tentang beredarnya situs-situs makam-makam kuno, makam-makam keramat yang dibalawikan atas perintah dari Pak Lutfi ini ya. Salah satu contoh yang ada di Semarang yang lagi viral ya, yaitu makam salah satu keturunan Trah Mataram ya, dibalawikan ya. Ada lagi yang di Jawa Timur yang viral videonya, yang langsung ditelusuri oleh Gus Abbas Buntet, di mana sang juru kuncen makam tersebut mengatakan bahwa ini dirubah semenjak kedatangan sosok Pak Lutfi ini. Walau alam, kita tidak tahu motif dari ketiga poin tersebut, tapi yang pasti buat Al-Fakir sangat berat rasanya untuk bisa berhusnudon kepada para habib-habib ini. Makanya dari itu kita mari sama-sama kita berkiblat kepada ulama-ulama yang ada di Nusantara ini dengan tidak mengurusi rasa hormat. Kita tetap menghormati para habib-habib yang ada di Indonesia ini. Terkait polemik nasab, itu ranahnya adalah ranah keilmuan, biarkan para ulama yang menanggapi. Dan di sini Al-Fakir mengajak kepada para muhibin yang terlalu terdoktrin lah, atau terlalu mahabbah. Janganlah kita terlalu terkungkung di dalam doktrin-doktrin para habaib ini, sehingga kita tidak bisa mencerna dari sisi sebelah informasi-informasi bagaimana nih kolaborasinya antara ulama Nusantara dan para habaib ini, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita cerna. Dan ini insya Allah polemik nasab ini akan sangat bermanfaat, khususnya buat negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.